Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Udah lama kita nggak jumpa di udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini, sore hari ini kita akan mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau ikut program rekalibrasi atau repatriasi pulang ya. Kita ketahui bahwa program repatriasi pulang ini suatu kesempatan bagi teman-teman yang sekarang ini bekerja di Malaysia tanpa memiliki izin kerja yang sah, maka kerajaan Malaysia memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk kembali ke Indonesia dengan hanya membayar denda yang lebih murah ya, yaitu 500 ringgit ya, tanpa dikenai hukuman ya. Jadi kalau teman-teman ini katakanlah pergi ke immigration, mau ikut program repatriasi pulang ini tanpa ada hukuman dan nanti diberikan kemudahan untuk pulang dengan membayar denda 500 ringgit. Kalau nanti program ini sudah selesai, yaitu selesainya 31 Desember tahun ini, maka resikonya pertama kemungkinan teman-teman menghadapi masalah hukum ya, karena setelah program repatriasi ini pihak Jabatan Imigrasi Malaysia akan melakukan operasi penegakan hukum ya, karena sudah diberi kesempatan pulang tetapi tidak pulang, maka akan diberikan atau dilakukan penegakan hukum. Itu resiko pertama. Resiko kedua, kalau nanti katakanlah mau pulang setelah tanggal 31 Desember 2024, maka dendanya akan jauh lebih mahal ya. Rata-rata itu sekitar 3.100 ya, tergantung berapa lama di sini itu kerja kosongan. Jadi bedanya jauh. Kalau sekarang ini hanya 500, nanti sampai 3.100. Tetapi yang lebih penting adalah sekarang ini bisa pulang dengan selamat tanpa ada resiko dilakukan atau ditahan oleh pihak imigrasi Malaysia. Jadi gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya mengingat waktunya tidak lama lagi, kira-kira tinggal 1 bulan. 1 bulan itu bukan waktu yang lama. Nah, yang ingin saya sampaikan juga, ini di luar repatriasi ya. Sekarang ini di Indonesia itu sedang dilakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri secara non prosedural atau secara ilegal lah gampangannya gitu ya. Nah, ini sekarang juga di Indonesia sekarang lebih ketat ya. Tadi kan sudah saya share tuh di Facebook, ada 20 warga negara Indonesia yang mau kerja ke luar negeri lalu bilangnya mau melancong. Ya pasti ketahuan lah ya. Yang bilang yang bohong mau melancong akan ketahuan juga. Jadi jangan pergi ke luar negeri dengan cara yang tidak benar. Ikuti cara yang benar dan itu lebih murah sebetulnya ya. Itu jauh lebih murah kalau kita dibanding dengan yang jalan-jalan ilegal. Ya memang perlu waktu ya, tapi itu lebih murah dan yang penting adalah lebih aman ya. Nah, teman-teman juga perlu ketahui ya bahwa kerajaan Malaysia sampai
saat ini sampai akhir tahun itu belum membuka calling visa atau belum membuka lowongan lah sederhananya ya, bagi pekerja asing untuk masuk ke Malaysia, kecuali bagi mereka yang bekerja di rumah tangga atau pekerja rumah tangga, pekerja domestik ya, itu masih boleh. Kemudian yang juga masih boleh adalah yang bekerja di perkebunan, di kebun sawit ya. Tetapi ini pun harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau nanti datang ke sini tidak mengikuti prosedur, nanti pun akan mengalami kesulitan. Apalagi yang mau kerja di ladang, itu sekarang mereka nggak akan terima tuh yang kerja-kerja kosongan ya. Dan juga yang rumah tangga ikuti aturannya, dan itu lebih murah karena ya baik yang rumah tangga maupun yang di ladang sawit itu tidak dipungut biayanya akan ditanggung oleh majikannya ya. Ya memang perlu sedikit waktu, tetapi lebih aman dan lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya ya. Resiko kedua kalau nanti kerja secara kosongan begitu atau masuk ke Malaysia secara tidak benar dan bekerja di sini, pemerintah Malaysia pun akan melakukan penegakan hukum. Jadi resikonya besar. Belum lama, kira-kira 2 minggu lalu saya pergi ke salah satu depo imigrasi gitu ya. Itu banyak tuh yang kena tangkap ya, dan itu sudah cukup lama di depo imigrasi. Nanti kalau ada yang bekerja secara ilegal pun resiko kena tangkap menjadi lebih besar ya. Jadi ini yang hal kedua yang ingin saya ingatkan, jangan masuk ke Malaysia secara ilegal karena resikonya besar ya. Apalagi kalau yang melalui jalur belakang. Nah, ini kan sekarang juga kita tahu lagi musim hujan dan badai ya. Tolong jaga keselamatan, jangan melalui jalur belakang ya. Resikonya besar, hujan deras, banyak angin, jadi resiko terjadinya kecelakaan di laut itu pun sangat besar ya. Jadi ini hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Sementara ini Malaysia belum menerima pekerja asing, bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi dari negara-negara lain pun masih ditutup ya, kecuali 2 sektor tadi, yaitu rumah tangga dan ladang sawit. Tetapi itu harus melalui prosedur yang benar dan itu lebih murah ya. Saya katakan tadi, tidak dipungut biaya untuk pekerjanya ya. Itu yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ini juga tolong sampaikan kepada teman-teman ataupun keluarganya yang di Indonesia ya. Tolong ini disebarkan ke teman-teman, kepada saudara-saudaranya di Indonesia. Sampaikan jangan masuk ke Malaysia secara ilegal, dan sampaikan juga bahwa Malaysia belum membuka lowongan kecuali untuk 2 sektor tadi ya. Jadi jangan nekat-nekat, nanti justru menjadi masalah, apalagi kalau nekat masuk melalui jalur belakang. Itu kan di Facebook suka ada tuh yang nawar-nawarin ya, datang ataupun pulang Malaysia melalui jalur belakang. Kalau yang mau pulang pun jangan melalui jalur belakang ya. Teman-teman kan tahu sendiri tuh, sekarang ini banjir di mana-mana di Malaysia, banyak banjir, hujannya deras, anginnya pun kencang. Jadi ingat keselamatan keluarga, keselamatan diri sendiri, jangan pulang melalui jalur belakang karena resikonya besar dan biayanya pun juga kan mahal. Lebih baik ikut program repatriasi yang bayarnya lebih murah. Kalau nanti mau kerja, ya bisa kerja ke negara lain juga kan. Sekarang ini banyak negara yang juga membuka lowongan ya, yang kondisinya juga baik untuk teman-teman. Seperti di Jepang itu banyak menerima sekarang tuh untuk kerja di
di pertanian dan juga di pabrik-pabrik. Sekarang Jepang juga banyak menerima, Korea juga banyak yang terima. Jadi tidak harus ke Malaysia gitu ya, bisa pergi ke negara-negara lain yang juga membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau bekerja di luar negeri. Itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan. Di luar dua hal itu yang terkait dengan masalah keimigrasian dan ketenaga kerjaan, saya juga menghimbau kepada teman-teman ya, kalau ada masalah itu sebaiknya menghubungi KBRI ya, itu ada nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi. Jangan mengikuti pendapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau mau lewat Facebook saya pun silahkan tanya di Facebook saya boleh. Bisa juga ke nomor-nomor hotline yang sudah disediakan oleh KBRI. Itu yang ketiga yang ingin saya. Kemudian yang terakhir, ini di luar masalah tenaga kerjaan, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang masih nanti akhir tahun sampai dengan awal tahun masih ada di Malaysia. KBRI Kuala Lumpur ini akan mengadakan semacam pesta rakyat gitu ya, Gebiar Indonesia tanggal 30 November sampai tanggal 1 Desember di TRX tuh, di gedung TRX yang baru tuh, yang di dekat KBRI tuh kan ada gedung yang baru tuh, mall yang baru di Jalan Tun Razak. Nanti di belakang situ kita akan mengadakan acara tahun baruan bersama-sama ya di di TRX itu, yaitu pada tanggal 30 November dan 1 Desember untuk menyambut tahun baru lah ya. Tapi juga ini untuk kita sama-sama kumpul ya, sama-sama kumpul dengan staf KBRI. Banyak tuh, boleh jualan juga. Yang mau jualan boleh, nanti daftar ke bagian ekonomi. Nanti juga banyak pertunjukan-pertunjukan, ada tari-tarian, ada nyanyi. Yang mau menyumbang pertunjukan pun boleh, nanti dihubungi bagian Pensosbud ya, Pensosbud atau di bagian ekonomi. Kalau teman-teman yang punya bakat bagus ya boleh tampil di situ. Itu acaranya 3 hari tuh. 3 hari kita pesta bersama. Nanti kalau informasi lebih lanjut tentu akan diumumkan oleh KBRI. Bagi mereka yang mau berpartisipasi bisa menghubungi nomor yang disediakan oleh KBRI. Nanti kita buatkan pengumumannya ya. Buatkan pengumumannya, kita sama-sama kita bergembira begitu ya, menjelang pergantian tahun ya, dari 2024 sampai 2025. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan ya, dan sekali lagi yang terpenting, masa repatriasi tinggal 1 bulan lagi ya. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah-masalah nanti bisa di DM ya, di DM di Facebook KBRI, di DM ada hal-hal yang kurang jelas silakan ditanyakan. Tapi saya kira sudah cukup jelas ya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja di DM di Facebook. Nanti ada tim media sosial KBRI yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ada lagi nggak yang perlu disampaikan? Pengumuman? Kalau cukup ya. Saya kira itu saja ya teman-teman. Selamat berhari Minggu ya. Jaga kesehatan, jaga diri baik-baik ya. Mari kita sama-sama menjaga
diri kita masing-masing dan juga menjaga nama baik bangsa Indonesia di Malaysia dengan cara bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jangan kita melakukan pelanggaran hukum di sini karena itu merugikan diri sendiri dan juga itu merugikan citra bangsa Indonesia ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mari kita sama-sama menjaga diri, jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa silakan hubungi KBRI atau juga bisa hubungi di Facebook saya pun boleh juga ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.